Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai scikit-learn datasets. Nah, kenapa kita harus belajar datasets ini? Karena ingat ya, kayak di materi sebelumnya, kita kan tahu bahwa machine learning model ini belajar tuh dari data. Oke. Nah, oleh karena itu kita harus siapin dong datasetnya. Nah, dan dataset ini itu kita bisa siapinnya dengan 3 cara. Yang pertama kita bisa loading. Oke. Loading ini maksudnya apa? Jadi loading ini kita akan ngeload sebuah dataset tapi sifatnya tuh static. Oke. Nah, sedangkan cara kedua itu adalah fetching, di mana fetching ini juga datasetnya itu static, tapi bedanya kalau kita fetch artinya tuh kita ngambil dari suatu sumber. Nah, sumber di sini tuh biasa kita ambil dari internet atau kita download dari internet gitu. Dan karena kita akan download dari internet, maka dia butuh akses internet, oke? Beda sama loading function. Kalau loading function ini datasetnya tuh udah ada, udah tersedia di scikit-learn gitu. Nah, sedangkan fetching ini kita harus download dulu datasetnya dari scikit-learn, oke? Nah, kemudian cara ketiga itu adalah generate function. Nah, generate function ini datasetnya tuh dinamis ya. Nah, dinamis di sini maksudnya apa? Dinamis di sini artinya misalnya aku generate data nih. Nah, sama misalnya kamu generate data juga. Nah, data kita tuh bakal beda. Kenapa bakal beda? Karena di sini cara kita generate data itu adalah menggunakan persamaan matematika. Oke? Sedangkan kalau static datasets itu datasetnya tuh udah ada gitu. Misalnya review film. Nah, itu kan udah pasti ya. Aku load datasetnya sama kamu load datasetnya, itu dataset kita bakal sama. Sedangkan kalau dynamic dataset, itu dataset kita bisa berbeda. Oke, jadi dia sifatnya dinamis. Beda dengan yang statis, di mana ini aku fetch dan kamu fetch itu tetap bakal sama datasetnya gitu. Nah, biar lebih jelas, kita langsung aja bahas yang pertama ya, yaitu adalah loading functions. Nah, di sini untuk code-nya udah aku siapin duluan. Soalnya code untuk scikit-learn ini lumayan trivial ya. Jadi kalian nggak perlu dihafalin codingannya sebenarnya, tapi cukup pahamin konsepnya aja sama pengertian dari masing-masing datanya gitu. Nah, jadi di sini kita import dulu dari library scikit-learn.datasets, oke. Kita import load iris ini. Nah, iris ini adalah sebuah dataset mengenai tipe-tipe bunga ya, di mana tiap row di dalam dataset iris ini itu berisi karakteristik dari bunga tersebut. Nah, karakteristik di sini itu berupa pengukuran ya, pengukuran misalnya panjang bunganya atau lebar bunganya gitu. Nah, setelah kita import load iris ini, oke, kita bakal masukin dia ke sebuah array ya di sini, oke. Dalam sebuah array namanya itu adalah iris data. Nah, jadi cara initialize-nya iris data sama dengan, oke, ini nama variable bebas ya, sama dengan load iris, oke. Load iris ini adalah sebuah function yang akan membawa sebuah static dataset ke iris data ini. Nah, kita bisa lihat di sini kurang lebih bentuknya seperti ini untuk datasetnya. Jadi ini ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya, di mana tiap baris itu ada 4 pengukuran nih. Ada pengukuran pertama atau kolom pertama ya, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Nah, di sini kan belum dijelasin ya, masing-masing kolom ini nih apa sih sebenarnya gitu. Nah, kita coba scroll dulu aja ke bawah. Oke. Nah, ini semua datasetnya ya. Oke. Nah, terus kalau kalian lihat di bagian bawah di sini, oke, kalian scroll sampai yang paling bawah ya. Scroll sampai paling bawah nanti ada dikasih tahu nih feature names-nya. Oke. Feature names ini itu adalah tiap kolom ini itu korespon ke apa sih sebenarnya? Nah, kita bisa lihat di sini kolom pertama itu korespon ke sepal length, oke. Kolom kedua itu korespon ke sepal width, kolom ketiga itu adalah petal length, dan keempat adalah petal width, di mana keempat pengukuran ini ya dalam bentuk sentimeter gitu. Oke. Nah, terus kita juga bisa lihat targetnya nih. Target nih maksudnya apa? Jadi target itu adalah kategori dari bunganya. Nah, jadi kita lihat nih ada kategori bunga 0, bunga 1, sama bunga 2. Di mana 0 itu artinya adalah setosa, oke, tipe bunga setosa. 1 itu adalah versicolor, dan 2 itu adalah virginica gitu. Jadi masing-masing target ini korespon ke target names-nya ya gitu. Nah,
kita juga bisa akses tipe dari iris data itu berupa bunch ya. Nah, bunch di sini maksudnya apa? Jadi bunch ini itu adalah tipe data bawaan dari scikit-learn, di mana semua dataset scikit-learn itu tipenya dalam bunch. Oke? Nah, sama kayak misalnya di pandas kan tipe datanya itu data frame ya. Oke? Nah, kalau di scikit-learn tipe data bawaannya itu adalah bunch gitu. Nah, terus kalau kita panggil dir iris data atau directory iris data, oke, kita bisa dapetin apa aja sih yang kita bisa akses dari si iris data ini. Nah, pertama kita bisa akses description-nya, kedua kita bisa akses datanya, ketiga feature names-nya yang ini. Nah, kemudian keempat itu file name-nya. Jadi lokasinya itu ada di mana sih? Nah, lokasinya itu ada di folder scikit-learn datasets, oke. Nah, ini ada targetnya dan ada target names-nya gitu. Nah, selain dari directory ini, kita juga bisa lihat nih description-nya, oke, atau karakteristiknya. Nah, di sini langsung dikasih tahu ya. Ada 150 instance, jadi ada 150 row, di mana ada 50 data untuk masing-masing row. Jadi untuk iris ada 50 data, versicolor ada 50, virginica juga ada 50 gitu. Dan untuk atributnya ada 4 ya, dan semuanya itu numerik. Nah, terus kita juga bisa lihat nih untuk summary statistiknya. Jadi kita bisa lihat nilai terendah, nilai maksimal, nilai rata-rata, dan standar deviasinya gitu. Nah, di sini kita juga bisa melihat yang namanya class correlation. Di mana class correlation ini artinya seberapa berkorelasi sih feature ini dengan targetnya gitu. Oke. Nah, terus kita juga bisa lihat misalnya kayak kreatornya, tanggal pembuatan datasetnya dan lain-lain gitu. Oke. Nah, di sini juga ada dikasih deskripsi mengenai dataset iris ini. Kemudian di sini juga ada references untuk dataset tersebut. Nah, jadi kita bisa lihat ini lumayan lengkap ya dataset dari scikit-learn ini untuk penjelasannya. Oke. Nah, jadi biasanya kalau kalian pakai datasetnya scikit-learn, kalau bisa kalian print dulu aja description-nya gitu. Jadi kalian lebih mudah lah ya untuk analisa datanya. Oke. Nah, terus di sini kita juga bisa print ya satu-satu yang tadi aku jelasin, misalnya file name-nya, kemudian feature names, target names, targetnya, dan data itu sendiri. Oke. Nah, jadi di sini kita udah belajar ya tipe-tipe karakteristik yang kita bisa akses dari sebuah scikit-learn bunch atau dari sebuah dataset yang kita load menggunakan scikit-learn. Nah, di sesi berikutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi ya mengenai dataset scikit-learn ini. Oke. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.